Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat datang bagi siswa dan siswi kelas 10 SMA Negeri Banjarmasin di Kota Banjarmasin. Perkenalkan, saya Ibu Feni Indriani dari Nutrisionis Puskesmas Pekauman. Hari ini Ibu akan menyampaikan tentang materi gizi remaja di masa pandemi COVID-19. Baiklah, kita langsung saja ke materi. Nah, remaja adalah peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Ada remaja awal itu dari 10 sampai 14 tahun, remaja pertengahan 14 sampai 16 tahun, dan remaja akhir 17 sampai 19 tahun. Yang kita tahu untuk usia SMP mau menuju ke remaja akhir ya. Kemudian 15 sampai 20% tinggi badan itu dicapai pada masa remaja. Untuk remaja putri, peningkatan persen lemak tubuh itu 17 sampai 27%. Dan peningkatan berat badan itu sangat meningkat setelah dia menstruasi. Untuk remaja putra, lebih ke peningkatan massa ototnya dan penurunan massa lemak menjadi 12%. Perkembangan sosial dan emosi pada remaja awal itu biasanya keinginan untuk diterima di dalam sebuah kelompok, tertarik dengan lawan jenis, perubahan terhadap body image ya. Kalau perempuan tumbuh payudara, laki-laki tumbuh jakun ya. Seperti itu. Emosi labil dan cenderung impulsif atau tanpa berpikir panjang. Itu remaja awal. Kemudian ciri-ciri remaja pertengahan sudah mulai ingin mandiri dari orang tua dan keluarga. Mengadopsi apa yang dilakukan kelompok, selalu mengikuti tren ya. Kemudian sudah mulai berpikir benar atau salah. Ciri-ciri remaja akhir itu adalah perkembangan moral, bisa membedakan salah yang benar itu yang mana. Kemudian emosinya sudah mulai stabil, tidak meledak-ledak ya. Kemudian bisa menetapkan tujuan, mau kuliah di mana, nanti bekerja di mana ya, seperti itu. Ini menurut data ya, anak-anak, para siswa kelas 10, data Riskesdas tahun 2013. Nah, ada 11% remaja 13 sampai 15 tahun itu tergolong kurus. Nah, kemudian 16 sampai 18 tahun itu 9,4% tergolong kurus. Nah, ini rata-rata angkanya adalah di atas 30% ya. Tergolong remaja yang pendek. Iya. Termasuk tinggi ini ya persennya ya. Kemudian remaja yang mengalami obesitas dan kegemukan. Bahkan dia banyak ditemukan. Sekarang remaja yang gemuk karena tidak ada aktivitas di luar rumah karena terkendala oleh pandemi. Mengapa gizi itu penting? Gizi itu disampaikan duluan ya di saat pengenalan sekolah gitu ya. Karena dia sangat pertumbuhan tinggi badan dan berat badan itu memerlukan gizi. Karena 15 sampai 20% itu dicapai pada masa remaja. Jadi harus terpenuhi. Kemudian 25% sampai 50% berat badan ideal dewasa itu tercapainya pada masa remaja. Ya, nanti tidak bisa tinggi lagi setelah remaja akhir ini ya. Nah, kemudian untuk komposisi tubuh, massa otot dan tulang laki-laki itu lebih besar dibandingkan oleh perempuan pada saat remaja. Massa lemak laki-laki lebih sedikit dibandingkan perempuan. Jadi perempuannya itu lebih banyak pada masa remaja. Nah,
Kemudian kecukupan asupan makanan itu menjamin optimalnya pertumbuhan berat badan dan tinggi badan. Begitu juga dengan aktivitas, sangat menentukan sekali. Apabila kalian kurang kecukupan asupannya, maka tidak akan terjadi pertumbuhan yang optimal. Waktu tidak bisa diulang. Jadi dari sekarang kita harus menyiapkan makanan bergizi apa yang mesti kalian konsumsi. Yang perlu diperhatikan juga adalah kebutuhan vitamin dan mineral, karena tanpa vitamin dan mineral, pertumbuhan dan perkembangan itu tidak akan bisa terserap. Fungsi makanan bagi remaja tentu saja mengandung zat gizi yang diperlukan untuk pertumbuhan fisik, perkembangan kognitif, serta maturasi atau kematangan seksual. Memberi cukup cadangan bila sakit atau hamil. Kenapa ibu mengatakan bila sakit atau hamil? Karena pada saat sakit itu sangat memerlukan gizi yang baik dan adekuat, yang banyak, yang sesuai, yang bermutu. Kemudian kenapa ini ada kata hamil? Karena banyak remaja yang menikah, bahkan lulus SMP pun ada yang menikah, ya kan? Nah, jadi harus dipersiapkan. Adalah beberapa 0, berapa persen dari siswa SMP yang tidak melanjutkan lagi bisa hamil karena dia menikah. Kemudian yang ketiga adalah mencegah terjadinya penyakit seperti kardiovaskular, diabetes, osteoporosis, dan kanker. Ini adalah penyakit-penyakit kardiovaskular yang jangka panjang, yang terakumulasi yang berasal dari remaja. Pola hidup, pola makan yang dari remaja itu terakumulasi nanti tuanya. Tuanya akan menderita penyakit diabetes, ya, kardiovaskular kayak jantung, osteoporosis dan kanker karena makanannya tidak sehat. Kemudian yang selanjutnya adalah mendorong kebiasaan makanan yang bergizi dan gaya hidup sehat. Itu fungsinya adalah makanan bagi remaja. Nah, ini adalah gizi seimbang. Dulu mungkin pernah mendengar slogan 4 sehat 5 sempurna. Itu tidak dipakai lagi ya. 4 sehat 5 sempurna disempurnakan oleh susu. Sekarang tanpa susu pun tidak mengapa, asal dia sudah mencukupi kebutuhan hariannya. Jadi gizi seimbang itu adalah susunan makanan yang sehari-harinya mengandung zat gizi, jenis, jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Laki-laki, perempuan, aktivitasnya itu beda-beda kebutuhannya. Nah, ini dia isi piringku. Isi piringku, kita harus tahu dalam satu piring ini 1/3 untuk makanan pokok. Nah, ini dia 1/3 untuk makanan pokok, 1/3 untuk sayuran, 1/3-nya lagi lauk dan buah-buahan. Itu yang harus kita bayangkan yang kita makan setiap hari. Jadi nasinya jangan penuh, ikannya sedikit, sayurnya dapatnya cuman kuahnya. Itu tidak sesuai, nanti pertumbuhannya tidak optimal ya. Pola makan yang diimbangi dengan air putih dan aktivitas yang cukup serta cuci tangan. Kenapa jadi cuci tangan? Itu ada pesannya, karena biarpun makanan kita sudah bergizi, sudah seimbang, tanpa kebersihan nanti muncul masalah baru lagi, terinfeksi, bisa diare, bisa sakit, bisa tertular penyakit yang sekarang ini yang sudah pandemi ya. Nah, kalau tidak cuci tangan. Kebutuhan gizi remaja anjurannya adalah berasal dari karbohidrat itu 50-60%. Diharapkan dari lemak itu sekitar 25%, protein sekitar 14%. Makanya tadi hitungannya sudah pas isi piringku ya. Nah, ini 13-15 tahun 2400 kalori,
16 sampai 18 tahun 2600 kalori, termasuk besar. Kebutuhan gizi remaja itu berdasarkan berat badan, jenis kelamin dan usia. Berbeda ya. Laki-laki 13 sampai 18 tahun ini 45 sampai 55 kilokalori per berat badan per hari. Jadi bisa dihitung. Kalau perempuan 13 sampai 18 tahun 40 sampai 55 kalori per hari. Ini adalah contoh-contoh kebutuhan gizi remaja. Jadi contoh-contoh berasal dari zat tenaga. Berasal dari apa? Berupa padi-padian, umbi-umbian, tepung-tepungan yang kita makan 3 sampai 4 porsi per hari. Kita cukup 3 ya, 4 porsi itu untuk ibu hamil saja. Ini adalah mie. Nah, ini mie 100 gram, nasi 100 gram, roti, dan ini adalah ubi kukus ya, 100 sama 50 gram. Ini berasal dari zat tenaga contohnya. Kemudian zat pembangun berupa kacang-kacangan, tempe, tahu, lauk hewani termasuk ikan, telur, dan susu, mengandung protein. Nah, selain itu juga zat besi, susu kayak kalsium, telur kayak akan vitamin A. Ini kita makan 2 sampai 4 porsi sehari. Jadi usahakan beraneka ragam yang kalian makan. Jangan menunya ayam. Harus semuanya bervariasi. Banyak sekali zat gizi yang terdapat pada ikan. Gemar makan ikan itu bagus. Karena omega 3, omega 6-nya itu di ayam sedikit. Ya, lebih sedikit. Hanya protein saja di sana. Sedangkan omega 3, omega 6 itu untuk kecerdasan ya. Nah, itu lebih banyak. Jadi harus beraneka ragam karena zat gizi itu tidak bisa memenuhi dengan satu bahan makanan saja. Jadi harus bisa semuanya, ya. Kemudian zat pengatur berupa sayuran dan buah. Kita makan 3 sampai 4 porsi untuk sayuran per hari. Menemani nasi kita tadi ya, yang isi piringku tadi. Kemudian dia 2 sampai 3 porsi buah-buahan per hari. Ini adalah zat pengatur, vitamin dan mineral. Tanpa zat pengatur, apa yang kita makan tadi, bahan makanan pembangun sama zat yang di depan tadi tidak akan terserap tanpa si zat pengatur. Nah, kenapa penting sekali ini sarapan pagi? Nah, sarapan adalah kegiatan makan yang dilakukan antara bangun pagi sampai jam 9. Kalau jam 10 itu tidak makan pagi namanya, ya. Itu makan snack. Kenapa alasannya harus sarapan? Karena bisa berdampak buruk terhadap proses belajar, kurang konsentrasi. Nah, menyebabkan kegemukan pada remaja dan orang dewasa, meningkatkan resiko jajan yang tidak sehat dan menurunkan aktivitas fisik, ya. Nah, kenapa nanti siangnya terlalu banyak makan? Karena tidak terbagi, karena sudah terlalu lapar. Jadi satu kali makan itu, tahukah kamu jika 2 buah donat itu setara dengan 1 porsi nasi uduk? 4 potong martabak manis setara dengan 1 porsi nasi goreng. 2 buah tahu isi goreng setara dengan 1 porsi bubur ayam. 2 buah bakwan setara dengan 1 porsi mie bakso. Jadi kalau makan ini memilih, jangan dimakan dua-duanya, karena setara itu artinya adalah jumlahnya berbeda tetapi zat gizinya sama. Kalau kalian makan keduanya nanti double zat gizinya.
Nah, kita lihat kamu mau makan yang mana nih? Kamu harus bisa memilih, kalian harus bisa memilih. Yang tanda kali sama dengan tanda conteng. Itu artinya sama-sama menunya, tapi ini mie instan. Mie instan aja. Di sampingnya adalah mie dengan sayur dan telur. Nah, ada sayuran, ada protein hewani, dan yang jelas ini lebih bergizi dibandingkan dengan yang mie instan. Kemudian ada nasi goreng polos saja. Ini kurang bergizi ya, dibandingkan dengan nasi goreng yang sehat. Ada sayur, ada protein hewani, telur ya, dan sayuran lainnya, ada selada ya. Nah, ini lebih bergizi. Kemudian gorengan. Hati-hati dengan gorengan, ini tinggi lemak. Lebih baik kalian memilih seperti contohnya jajanan siomay. Ada sayur, ada protein hewani, dan dikukus. Bebas dari lemak. Kemudian cireng. Cireng ini tinggi lemak karena dia digoreng. Lebih baik memilih cilok yang mengandung protein hewani dan dikukus. Nah, kemudian ini ada bubble tea, boba ya. Gulanya lebih tinggi, manis, dan tinggi kalori. Lebih baik kalian memilih jus buah dari gula alami dan sangat rendah kalori. Ini ada teh manis. Nah, gulanya banyak, gulanya lebih. Lebih baik kita memilih air putih saja yang tanpa kalori. Ini adalah cara menghitung status gizi remaja. Jadi berat badan per kilogram dibagi tinggi badan diubah menjadi meter persegi. Nah, ini ada kategorinya sangat kurus, normal, kelebihan berat badan, dan obesitas. Menghitung status gizi remaja, ini ada KMS namanya ya, Kartu Menuju Sehat dari WHO. Contohnya yang untuk perempuan. Apabila dia di atas garis hitam, yang di atas itu obesitas. Kalau di atas garis merah itu kelebihan berat badan, di atas garis kuning itu adalah berisiko kelebihan berat badan. Kalau di atas garis hijau itu normal. Kalau di bawahnya itu sebaliknya. Nih, kalau di bawah itu menuju ke berat badan yang kurang. Ini adalah pesan penting. Remaja putri di atas 16 tahun yang menikah sebaiknya menunda kehamilan. Bila merencanakan kehamilan, perlu mencukupi kebutuhan sumber asam folat dan zat besi. Minimal 4 bulan sebelum kehamilan. Kenapa ini pesan ini Ibu sampaikan? Karena seperti yang Ibu di awal tadi bilang, bahwa masih ada saja ditemukan remaja yang menikah sebelum umur atau menikah muda. Apa saja peran guru dan sekolah terhadap kepentingan dari untuk mencukupi zat gizi atau pemenuhan dalam nutrisi yang lainnya untuk di sekolah. Jadi guru itu dapat menjadi pengawas dan penyuluh jika diperlukan, merancang sebuah pembelajaran praktek gizi dengan memanfaatkan informasi kebutuhan gizi remaja. Kemudian kalau untuk sekolahnya memberi dukungan, sarana prasarana, komitmen, peraturan tertulis terkait pemenuhan gizi. Misalnya ada slogan-slogan sarapan pagi ya, minum tablet tambah darah di SMAN 10 setiap hari apa gitu ya. Kemudian memberikan motivasi kepada guru, siswa, dan orang tua dalam pemenuhan gizi seimbang. Ibu menyampaikan perkembangan masalah gizi yang terjadi di Indonesia saat ini.
Yang sudah dapat dikendalikan adalah kekurangan vitamin A, gangguan akibat kurang yodium. Itu sudah bisa dikendalikan. Kemudian yang masih belum selesai adalah stunting, gizi kurang, anemia pada ibu hamil, dan anemia pada remaja. Kemudian masalah baru yang mengancam kesehatan masyarakat adalah gizi lebih. Nah, ini berbanding lurus ya dengan keadaan kita saat ini. Pada saat pandemi, gizi lebih ini akan kita mendapatkannya lebih dibandingkan yang tidak pandemi, karena banyak siswa yang aktivitasnya kurang. Prevalensi gizi anemia pada remaja putri menurut Riskesdas tahun 2018, di antara remaja putri itu, di antara semua remaja putri terdapat 32% yang mengalami anemia. Jadi di antara 10 itu ada 3 orang yang anemia. Kamukah yang termasuk? Ya. Nah, kemudian apa saja pola makan seperti apa yang dapat meningkatkan resiko anemia? Yang pertama adalah rendahnya konsumsi protein hewani. Yang kedua, rendahnya konsumsi sayur dan buah. Yang ketiga, melewatkan sarapan pagi. Yang keempat adalah rendahnya konsumsi suplemen zat gizi mikro. Nah, meningkatnya resiko anemia pada remaja putri selama pandemi COVID-19 ya, karena kegiatan belajar masih dilakukan di rumah. Kemudian mengakibatnya terhambatnya distribusi tablet tambah darah pada remaja, terlambat ya. Kemudian berkurangnya support system untuk mengkonsumsi tablet tambah darah selama pandemi, karena sebelum pandemi kan kalian minumnya di sekolahan sama-sama. Ini pengawasan pun agak sedikit kurang karena kalian minumnya di rumah. Mengapa remaja putri sering mengalami anemia? Nah, karena dia tuh tumbuhnya sangat cepat, perlu asupan zat gizi yang lebih banyak. Karena zat gizinya tidak dipenuhi, lalulah dia anemia. Asupan proteinnya kurang, dan remaja putri itu mengalami menstruasi sehingga dia banyak kehilangan darah. Dan dia melakukan diet tanpa memperhatikan asupan zat besi ya. Nah, anemia itu kondisi adalah kekurangan sel darah merah, tubuh tidak dapat mencukupi hingga oksigennya tidak sampai. Biasanya terlihat pucat, mudah lelah, pusing, dan sakit kepala. Itu adalah merupakan tanda-tanda anemia. Apabila kalian merasakan hal itu segera lapor ke sekolah dulu, nanti bisa ke puskesmas untuk dicek HB-nya. Bagaimana agar kita tidak anemia dan tetap sehat selama pandemi? Nah, ini yang paling penting. Penuhilah makanan bergizi seimbang yang seperti isi piringku tadi ya. Tinggi protein, zat besinya tinggi ya. Jangan lupa sayur dan buah. Proteinnya harus yang beragam, jangan ayam saja, harus ikan berasal dari ikan laut, misalnya kayak ikan tongkol yang zat besinya tinggi, itu lebih bagus ya. Kemudian minum tablet tambah darah secara teratur, 1 tablet setiap minggu, hanya 1 saja. Itu terbukti mencegah anemia pada remaja putri. Nah, ini melakukan aktivitas fisik, jangan lupa mencuci tangan dengan sabun ya. Minum air putih 8 gelas setiap hari. Nah, bagaimana caranya mengkonsumsi tablet tambah darah? Makan gizi seimbang sebelum minum tablet tambah darah, harus makan ya. Kemudian konsumsi buah-buahan seperti jeruk, pepaya, mangga, jambu,
ini untuk memaksimalkan apa yang kita minum tadi, tablet tambah darah ya. Kemudian jangan minum dengan teh atau kopi atau susu karena itu bisa menghambat penyerapan zat besi. Bagusnya minum dengan air putih. Apakah ada efek samping terhadap minum tablet tambah darah? Ada ya, jangan khawatir. Biasanya pusing, nyeri ulu hati. Itu teruskan saja. Itu artinya tubuh akan menyesuaikan nanti akhirnya kondisi seperti ini akan hilang dengan sendirinya. Tapi jangan di stop, teruskan saja. Tadi sebelum meminum harus makan dulu. Tidak boleh perut dalam keadaan kosong. Bagaimana mendapatkan tablet tambah darah saat ini ya? Pada saat ini SMAN 10 itu sudah di drop, sudah dititipkan tablet tambah darahnya. Nanti bisa diambil jumpa temu mungkin ya dengan pihak sekolah atau wali kelas. Nanti bisa diambil obatnya. Apabila tidak bisa juga mengambil, kalian diharapkan beli sendiri, bertanya dengan bidan atau petugas kesehatan lainnya. Vitamin zat besi apa jenisnya yang bisa dikonsumsi di rumah apabila tidak bisa mengambil ke sekolahan ya. Nah, ini dia dari Kementerian Kesehatan. Ini ada surat edaran bahwa pemberian tablet tambah darah pada remaja putri dan wanita usia subur itu wajib minum. Itu semenjak tahun 2016. Jadi setiap sekolah sebenarnya sudah jalan, cuman karena terkendala pandemi sehingga pendistribusian tablet tambah darah itu terhambat. Jadi jangan patah semangat, kita tetap harus meminum tablet tambah darah ya bagi siswi-siswi remaja putri. Ini adalah pesan terakhir ya. Pada saat pandemi ini kita harus menerapkan sekarang jadi 5M. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan sebelum dan sesudah aktivitas. Sering-seringlah mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir, tidak dikobokkan ya. Kemudian menghindari kerumunan. Bertemu dengan orang itu jangan lebih dari 15 atau 20 menit, harus kurang daripada itu ya. Kemudian mengurangi mobilitas, bepergian, kurangilah bepergian kemanapun ya. Nah, terakhir, masker ganda ini adalah saran dari Kementerian Kesehatan karena lonjakan dari peningkatan jumlah penderita COVID-19 itu bertambah. Kita harus disarankan memakai masker ganda ya. Nah, jadi contohnya adalah masker medis dulu yang dipakai. Kemudian masker kain ya, kita pakai masker kain. Nah, ini sangat efektif sekali di saat kita beraktivitas keluar rumah. Baik, terima kasih. Sekian, terima kasih. Salah hilap mohon maaf. Hanya itu yang saya bisa sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.